Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Setelah kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk bertauhid, hanya mengabdi kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Supaya kita sadar, kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena Dia yang menciptakan kita. Sebagaimana orang yang dibantu oleh orang lain. Dikasih kerjaan, dikasih rumah, dikasih segala sesuatu yang dibutuhkan. Paling tidak ada timbal balik dari dia. Untuk berbuat baik kepada yang telah membantu dia selama ini. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Dan setelah kita mengabdi kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan telah ditetapkan oleh Rabbmu agar engkau mengabdi kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, imma yablughanna indakal kibar. Allah katakan, orang tuamu bisa jadi mereka sampai ke masa sepuh ya. Ada orang yang Allah panjangkan umurnya, kemudian dia sampai menjadi sepuh. Di situ kewajiban berbakti lebih ditekankan lagi. Soalnya kadang-kala kita nih, kalau sama orang tua yang masih muda, kebaktian kita sama dia itu karena takut. Tapi ketika kedua orang tua kita sudah sepuh, ketika mereka sudah tua renta, mereka butuh sama kebaktian anaknya. Maka Allah ingatkan di sini. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Janganlah engkau mengatakan ucapan seorang yang merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya perkataan yang mulia. Anak ingin mengajak ini anak-anak muda khususnya untuk merenungkan bagaimana peran orang tua terhadap kita. Antum melihat, perhatikan orang tua yang gendong anak. Dia gendong anak. Nangis, digendong, minta sesuatu dikasih. Malam tidur di kursi di mana, digendong sama orang tuanya, diletakkan di tempat tidurnya. Dia buang kotoran, dibersihkan oleh orang tuanya. Ada bintik-bintik merah yang harus diobatin sama orang tuanya. Segala sesuatu dilakukan orang tua sama tuh anak. Maka kau ingat, dulu pun engkau diperlakukan seperti itu oleh orang tua. Maka apakah anak bisa membalas budi baik ke orang tuanya? Lah. Ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika ada orang yang menggendong orang tuanya untuk berhaji dari Yaman datang ke Mekah, tawaf di sana. Dia menceritakan kepada Abdullah bin Umar, kalau aku ini adalah kendaraan ibuku yang patuh dan taat. Lalu dia bertanya, apakah kiranya aku sudah membalas kebaikan ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala zafratun min zafaratiha. Rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau dari perutnya, di mana dia mempertahankan nyawanya, itu belum kau balas. Apalagi yang lainnya. Apalagi yang lain. Dan kadang-kala seorang anak ketika sudah sukses ya, sudah berhasil kaya raya, dia lupa sama orang tuanya, dia lupa sama bapaknya. Pernah ada seorang pemuda yang mengadukan bapaknya kepada Rasulullah SAW karena bapaknya ini ngambil harta anak. Dia ambil harta anaknya, dia kasihkan ke bibinya, kepada orang-orang yang tidak mampu dari keluarganya.
Lalu anak muda ini merasa nggak nyaman, orang tuanya ngambil hartanya. Dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kau panggil bapak. Harus dengar dari kedua belah pihak. Panggil bapak. Udah tua bapaknya ini. Dia ngobrol sama Rasul SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Nggak boleh aku ngambil harta dia. Aku ini yang membesarkan dia. Tanganku ini jadi tempat gendongan dia. Aku tengah malam gak tidur demi dia. Aku lapar demi dia kenyang. Aku melakukan segalanya untuk dia sampai dia sukses. Sampai dia berhasil. Lalu ketika dia sukses berhasil, aku gak boleh ngambil hartanya. Apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka li abik. Kau bersama hartamu milik bapakmu. Bukan cuma hartamu yang milik bapakmu. Tapi kau tubuhmu ini. Kau bisa menjadi seperti itu karena orang tuamu. Jadi kau bersama hartamu milik bapak. Maka ingat kepada anak-anak muda ya, yang ingin hidupnya tentram dan bahagia. Ingin berkah rezekinya, orang tua perhatikan. Ingin berkah umurnya, orang tua perhatikan. Insya Allah tatkala kita memperhatikan orang tua kita, Allah akan membalas dengan anak-anak yang berbakti kepada kita nantinya. Tapi kalau kau durhaka sama orang tuamu, kau akan melihat akibat dari perbuatanmu di dunia. Sebelum kau mati. Kau akan lihat tuh. Kau akan mendapatkan anak-anak yang sama durhaka seperti engkau. Bahkan mungkin lebih parah. Maka kau berhak memilih. Kau mau kebahagiaan di dunia dengan anak-anak. Atau kau ingin mendapatkan anak-anak yang durhaka kepadamu. Cepat atau lambat seorang akan merasakan hasil kerja dia. Maka akhi ukhti rahimakallah. Silahkan. Engkau memilih jalan yang hendak kau pilih. Engkau lalui lorong-lorong yang hendak engkau lewati. Tapi yang jelas Rasul SAW mengatakan i'mal ma syi'ta. Oh, Jibril yang mengatakan kepada Nabi SAW, Muhammad SAW, kau beramalah semaumu. Kau pasti akan mendapatkan balasan. Pasti mendapatkan balasan. Dan Allah tidak tidur. Allah mengawasin semua yang kita lakukan. Barakallahu fiik, doakan kedua orang tuamu. Apabila keduanya sudah meninggal dunia, ketika engkau jauh dari kedua orang tuamu, katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hayyakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.